gembira, semangat, ayo kita semangat. Mana semangatnya? Semangat tuh biar gitu loh suaranya itu. Ingat, burung berkicau, ayam berkokok. Anda harus berkicau, berkokok. Dunia itu dunia malunatun gitu. Dunia itu terkutuk ya, terkutuk ya. Jangan pernah lunak terhadap diri, karena kalau kita lunak maka dunia akan keras. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita maka dunia akan lunak. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad amma ba'. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Toh Kuning. Insyaallah titik tempat calon peradaban dunia akhir zaman bermula. Maka insya Allah diniatkan Toh Kuning ini jadi awal dari persiapan akhir zaman. Antum-antum semua itu nanti akan tercatat dalam sejarah itu. Serius nih. Antum termasuk nanti oleh Pak Eko, insya Allah di sini tadi udah ngobrol. Di situ nanti ada kolam, di situ ada kandang kambing. Di situ, wah asik. Pondok kita beda dari pondok yang lain. Tapi antum harus bersiap diri. Jadi hati-hati, antum adalah orang-orang pilihan Allah yang dipilih untuk membangun peradaban. Nanti ya kalau antum sudah lulus dari sini, insya Allah antum baru ngerasakan tuh. Terutama yang ikhwan ya, antum tuh pemimpin dunia loh. Masa detail-detail itu bisa lolos? Sekarang antum nikmati, gembleng, coba kata-katanya siapa kemarin waktu di puncak? Jangan lunak pada diri sendiri. Oh, kata-kata anak ya. Waktu di itu ya, waktu di apa itu, di rumput-rumput itu ya. Jangan pernah lunak terhadap diri, karena kalau kita lunak maka dunia akan keras. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita maka dunia akan lunak. Hati-hati antum itu. Kalau antum sekarang santai, mutlaah, tidur gitu ya, harusnya murojaah, ngolor, ngobrol, udah nanti lihat dunia akan keras terhadap antum. Tapi kalau antum di sini keras, belajar, semangat terus, suruh nyangkul, oke, suruh lari, iya gitu. Pokoknya semangat, apa namanya, tempat diri, keras terhadap diri. Nanti setelah lulus baru kelihatan sama lulusan pondok yang lain, baru kelihatan. Hati-hati ya. Suara melambangkan kekuatan, berarti itu melambangkan nanti kita menjadi ibu gimana, rahim kuat apa enggak, jantung kuat apa enggak, kalau punya anak nanti gimana, itu melambangkan. Bismillah ya, yang ikhwan, akhwat semua, antum calon pemimpin akhir zaman. Siapkan diri antum, gembleng, jangan lemah, jangan malas, jangan loyo, jangan lebay. Siapkan diri, siap? Itu dari Ustadz, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kalau kita waktu subuh masih layu, nah ini tadi. Bagus ini ya, bukan loyo ya, kita ganti layu. Ya, itu. Layu wis kaya pohon. Ingat, burung berkicau, ayam berkokok. Anda harus berkicau, berkokok. Betul, murojaah sih. Murojaah yang kenceng. Baca itu. Di situ waktu itu. Ya. Supaya apa? Memperoleh energi alam. Anda harus ingat, begitu mau ngantuk itu, manusiawi enggak? Manusiawi. Tapi Anda harus punya sugesti, saya harus memperoleh energi alam. Nah, kita berdasarkan alam loh, ya. Anda pernah ngamati cacing enggak? Cacing itu dia akan keluar ujungnya di atas tanah itu kalau waktu pagi hari. Bayangkan cacing yang ada di dalam tanah, begitu pagi hari dia keluar ke atas sambil mengeluarkan kotorannya, tanah itu dari hasil dia bekerja mengurai sampah-sampah di dalam. Dan jangan Anda anggap kotoran cacing itu penyakit. Kenapa? Saya pernah menyembuhkan tipes, kan dapat cacingnya, cari cacingnya dapat.
kotorannya tak seduh, tak minumkan, sembuh. Ya, kita itu belajar memperoleh energi. Kita belajar di alam ini, ya, di mana alam itu di saat musim hujan, tanahnya lembab dan sebagainya, itu alam menyambutnya dengan baik, gitu, dengan kegembiraan, mengeluarkan bunganya, gitu. Itu alam. Masa kita jadi layu, wong daun aja dia bermekaran menyambut matahari, cacing keluar belut. Ini kalian kalau subuh kayak gitu. Bukan loyo ya, layu. Layu. Bisa dapat energi alam nggak? Ini kan udah putus, tadi udah putus energi. Layu. Orang kafir. Ya. Masa generasi gemilang seperti itu? Nih, Itu. layu. Sehingga apa? Bagaimana kita kalau waktu subuh itu tidak layu, kalau sudah waktunya tidur segera tidur. Jangan malah bikin kegiatan yang aneh-aneh. Jadi ini yang harus kita diambil dari alam ini. Kenapa kita tidak bisa memperoleh energi alam? Sedang para pendahulu kita itu seperti itu, ya. Saya SMP, Anda ini SMP, saya masih ingat SMP itu di tengah keterbatasan. SMP itu saya tuh belum bisa tiap hari makan nasi putih. Saya tiap hari masih makannya nasi tiwul dari gabak atau dari nasi jagung, karena masih keterbatasan masih larang pangan saat itu, ya. Dan saya kalau sekolah harus berjalan 7 km pulang pergi, 14 kilo tiap hari. Kalau tidak jalan kaki, naik sepeda ontel. Padahal saat itu kalau naik bis bayarnya 50 rupiah, tapi uangnya mendingan ditabung untuk yang lain, untuk beli sepatu, di baju itu, ya. Jadi harus jalan segitu. Jam 3 pagi saya sudah di kebun itu, pinggir kuburan, dan saya sudah motong jagung itu untuk diikat segini-gini, dibawa ke pasar dijual. Dan harus ngangkut pakai gerobak gitu, ditarik sendiri jalan kaki 2 km seminggu 2 kali. Itu sehingga kita di sini belajar dari alam ini, ya. Kita belajar dari alam ini, dan kita juga akan mencoba nanti bagaimana kita melihat nanti di tanah-tanah kegundukan itu nanti akan banyak cacing. Nah, berarti nanti proses saya nanam pertama mungkin belum maksimal, nanti yang berikutnya mulai kita bisa melihat itu kita ngono cacing. Dan nanti ke depan kalau mungkin setelah liburan kita akan membuat beberapa titik lubang untuk kita nanam singkong yang targetnya nanti satu pohon itu bobotnya bisa 30 sampai 50 kilo. Itu hasilnya kita belakang khusus. Oh, panen singkong satu pohon dimakan santri sekian tidak habis. Keren itu. Dan ingat ya, di sini Anda jangan mengeluh. Kita berlatih memanfaatkan alam. Jadi kita akan mendidik Anda itu kayak bagaimana Kopassus itu bertahan hidup. Karena nanti di akhir zaman itu tidak ada teknologi. Ya, tidak ada teknologi. Itu. Semua sudah kacau balau memikirkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana kita hidup tanpa tergantung pada orang lain. Makan, tanam dengan ada di sekitarnya. Sayuran tidak perlu beli dan sebagainya. Nanti ke depan pun kita akan ajari juga bagaimana kita membuat minyak kelapa. Ya, semua yang sifatnya darurat akan kita ajarkan. Sehingga begitu Anda nanti pulang itu kan kita tidak akan semuanya itu akan selalu diberi rezeki yang uang yang melimpah, kan kita tidak ngerti nasib kita ke depan Allah takdirkan apa, tapi kita bisa bertahan hidup dengan kondisi yang ada. Dan kita harus akan melihat di sini nanti bagaimana kita akan melantai setiap jengkal tanah itu produktif. Berarti nanti kita juga akan melatih bagaimana setiap detik waktu kita itu produktif.
kita latihan di situ juga. Ya, kita semua berlatih. Mungkin itu yang kita belajar kita dari alam saat ini, di tengah cuaca yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, alam sudah memberi contoh. Ya, nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka kalau di WHO itu ya, di WHO itu ada 2 istilah. Catat nih, ada 2 istilah di WHO itu. Tahu WHO ya? WHO tahu nggak WHO? World Health Organization, organisasi kesehatan dunia. Saat dunia mengakui. Catat ya. 1, what you are is what you eat. Dirimu seperti apa, itu seperti yang kamu makan. What you are is what you eat. Kamu seperti apa, dirimu seperti apa, yang loyo, yang ganteng, yang awet muda, yang cepat tua, yang dia seperti hitam, kuat apa, itu seperti apa, itu seperti apa ya kamu makan. Itu yang kedua, what you get is what you think. Apa yang kamu dapatkan itu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau antum bangun tidur mikir, set saya muslim, set semangat, dapat semangat. Set ini rezeki, dapat rezeki. Tapi kalau antum bangun ngantuk, dapat ngantuk. Antum mikir harusnya kan tidur, dapat tidur. Kayak Pak Eko tadi bilang, ayam itu begitu bangun, ada yang itu sayapnya. Nggak ada ayam begitu. Ada nggak ayam gitu? Nggak ada. What you are is what you eat. Kamu seperti apa, itu apa yang seperti kamu makan. Kalau kamu sukanya makan yang lembab-lembab, ya dapat lembab-lembab. Terus, what you get is what you think. Itu WHO bilang. Dunia mengakui. Terus saya pernah ingat Pak Eko masih ngomong ya, hati-hati, antum olahraga dengan mental, dengan mindset, dengan psikologi yang semangat, sehat, dapatnya sehat. Antum olahraga, ngapain sih capek-capek, dapatnya penyakit. Hati-hati ya. Makan, pikiran, dan tubuh itu nggak bisa dipisahkan. Apa yang antum pikirkan itu nanti jadi beneran. Lihat aja. Antum yang sekarang murojaah sulit, ini sulit, nggak selesai beneran. Tapi kalau antum semangat, ini cuma belum bisa, nanti bisa itu. Jadi masalah pikiran antum ada di mana? Betul Ustaz Kusna tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini luar biasa yang didapatkan dari guru-guru kita, ya Dr. Eka, Bapak Ustadz Eko. Ini adalah 2 dari 4 aktivitas yang dianggap tidak terkutuk di dunia ini, gitu. Jadi ada dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah, gitu ya. Hadis ini hasan, ya, tapi ada dalam Tirmizi. Dunia itu, ad-dunya mal'unatun, gitu. Dunia itu terkutuk, ya, karena memang dunia tempat ya kita bapak moyang kita ya kan istilahnya diusir dah ke sana gitu kan, ya, ke dunia. Artinya kan ini tempat yang ya, hukuman gitu ya, tempat hukuman. Nah, tetapi dunia ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, alam ini patuh betul sama Allah ya, dan disiplin dengan dirinya. Tapi bagi manusia terkadang dunia itu mempesona gitu. Dia mengikuti syahwatnya gitu, sehingga kadang-kadang jadi terkutuk juga akibatnya. Jadi ada 4 hal yang dikatakan kita tidak termasuk terkutuk ya, tidak termasuk dikutuk di dalam kehidupan dunia. Ketika kita pertama zikir, tiada saat tanpa zikir. Kalau ngomong ya oke, berhenti, tapi ketika berhenti zikir saja. Kemudian ibadah. Yang ketiga
belajar. Maaf, yang ketiga mengajar dan keempat belajar. Nah, kita ini dalam tahap yang ketiga dan keempat tadi, belajar dan mengajar. Mudah-mudahan aktivitas kita ya di sini belajar menempa diri gitu ya tadi, melatih diri, ya, bersahabat dengan alam, ya, kemudian menempa dirinya ya, dibangunkan pagi-pagi tadi kan ada alasannya gitu. Kemudian kita banyak aktivitas, semuanya itu ini adalah dalam rangka belajar. Jadi terhindar dari yang dikutuk gitu ya. Jadi tidak disenangi oleh Allah kalau tidak 4 aktivitas ini yang kita lakukan. Nah, ini yang tadi sudah diutarakan oleh mereka dengan Pak Eko. Dan ini yang kita lakukan ya. Di pondok ini juga gitu. Kita belajar, mengajar, dan itu juga semuanya zikir ya. Zikir yang terbaik itu apa? Baca Al-Qur'an, sholat itu juga zikir ya. Hakimis sholat ali zikri, jadi kena sholat untuk zikir, mengingatku. Kemudian bacaan belajar memurojaah itu zikir, bagian dari yang kita lakukan. Baik, saya kira itu ya. Ini masih ada waktu untuk tasliyah ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Santri semua, saya doakan ya antum itu benar-benar ya bersegera istiqomah, diberi kekuatan oleh Allah, karena memang setan itu pengen melemahkan, maka harus saling satu sama lain itu saling menguatkan. Kalau temennya ngantuk, bangunin, jangan nggak peduli ya. Kalau antum kuat, bantu yang lemah. Kalau antum lemah, segera belajar sama yang kuat ya. Begitu terus, sampai antum diselamatkan oleh Allah. Sudah tutup ya semuanya, mudah-mudahan habis ini masing-masing acara ya. Ustaz siapa? Ustaz ada ya? Baik, tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Santri gembira, mana semangatnya?